Selamat malam sahabat GPIB. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB untuk merenungkan firman Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh bersama saya, Pendeta Maria Magdalena Thierry, Pendeta Jemaat GPIB Bahtera Iman Ciputat, Banten. Mari berdoa. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu mendengar melalui pembacaan Alkitab. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan beriman. Bersabda, ya Bapa, kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yeremia 30 ayat 12 sampai 22. Namun saya akan membacakan ayat 17 yang berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian. Tema peduli adalah karakter Allah. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar. Lebih luasnya, peduli merupakan sikap keberpihakan diri seseorang terhadap persoalan atau masalah yang ada di lingkungan sekitar. Sikap peduli yang kamu berikan kepada orang lain akan menjadi suatu contoh keteladanan yang baik untuk orang lain. Sehingga ini bisa mempengaruhi pikiran orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Allah telah melakukan kepeduliannya atas hidup umatnya dengan membebaskan mereka dari dosa. Allah peduli memulihkan kehidupan manusia yang mengalami kelemahan karena keterpurukan secara ekonomi, sakit penyakit, bahkan segala kondisi hidup yang sulit membangun masa depan. Kita pun sebagai umat Kristen senantiasa memiliki karakter diri yang juga peduli atas isu kemanusiaan akibat dari perbuatan dosa manusia. Hidup peduli
kepada sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan, menunjukkan karakter Allah di dalam diri pribadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yeremia, putra seorang imam, lahir dan dibesarkan di Anatot, desa para imam 6 km di timur laut dari Yerusalem. Selama pemerintahan Raja Manase yang jahat, Yeremia memulai pelayanan sebagai nabi pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia yang baik. Dan ia ikut mendukung gerakan pembaharuan Yosia. Akan tetapi, ia segera menyadari bahwa gerakan itu tidak menghasilkan perubahan yang sungguh-sungguh dalam hati bangsa itu. Yeremia mengingatkan bahwa jika tidak ada pertobatan nasional sejati, maka hukuman dan pemusnahan akan datang dengan tiba-tiba. Keadaan orang-orang Yahudi yang menyedihkan dalam pembuangan dikemukakan. Tetapi ada banyak janji berharga yang diberikan kepada mereka, bahwa mereka akan dibebaskan pada waktunya dan keselamatan yang mulia akan dikerjakan bagi mereka. Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia untuk menyatakan bagaimana ia memahami keadaan bangsa Yehuda yang terkejut oleh hukuman pembuangan darinya. Tuhan mengingatkan mereka akan hal-hal yang menjadi latar belakang dari hukuman pembuangan itu. Tuhan menjanjikan bahwa Ia sendiri yang akan memulihkan Israel dengan cara mengingat perjanjian yang sudah Ia ikat dengan bangsa Israel, di mana Ia menjadikan Israel sebagai umat-Nya. Tuhan mengajak Israel untuk merenungkan pengalaman mereka dengannya dan menguji sejauh mana kesetiaannya dalam menggenapi janji. Tuhan menjanjikan bahwa Ia sendirilah yang akan memulihkan Israel dengan cara mengingat perjanjian yang sudah Ia ikat dengan bangsa Israel, di mana Ia menjadikan Israel sebagai umat-Nya. Tuhan mengajak Israel untuk merenungkan pengalaman mereka dengannya dan menguji sejauh mana kesetiaannya dalam menggenapi janji.
hukuman dahsyat yang dialami Yehuda berupa pembuangan di Babel adalah pantas sesuai dengan dosa-dosa mereka. Seandainya pun mereka tidak lagi dipulihkan, itu masih di dalam keadilan Allah. Betapa tidak, ibarat penyakit, boroknya sudah membusuk. Lihat ayat 12 dan 13. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kecuali dikerat. Namun, kalau seluruh tubuh terbungkus borok membusuk, apalagi yang bisa dikerat tanpa kehilangan nyawa? Memang, sekarang hanya Tuhan saja yang satu-satunya dapat diandalkan. Hanya Dia saja yang dapat menyembuhkan. Ayat 17. Ternyata Tuhan tidak melupakan ikatan perjanjiannya dengan mereka. Perjanjian Sinai. Yang walaupun secara sepihak dilanggar oleh Yehuda, tetap Allah menghargainya. Bahkan Dia tetap setia. Memenuhinya. Maka setelah penghukuman ada pengampunan dan pemulihan. Ayat 18. Yehuda akan kembali diakui Allah sebagai umatnya. Dan Yehuda akan menyeru Tuhan sebagai Allah mereka. Ayat 22. Meskipun Allah menghajar mereka, dan itu adil karena dosa-dosa mereka, karena pelanggaran-pelanggaran mereka yang berlipat ganda, dan dosa-dosa mereka yang besar. Namun Ia akan kembali di dalam rahmat kepada mereka. Dan bahkan dosa mereka tidak akan menghilangkan pembebasan mereka apabila waktu Allah sudah tiba. Aplikasinya, kita bagaikan Yehuda yang pantas binasa karena dosa-dosa kita. Namun Kristus adalah tabib ajaib. Darahnya membasuh, membersihkan, bahkan menyembuhkan semua pengaruh dosa yang dahsyat merusak kehidupan. Dialah yang utus Allah untuk melepaskan kita dari belenggu dan hukuman dosa. Koreksi dan disiplinnya juga akan dijatuhkan atas umatnya jika ia mendapati dosa dan kesalahan menggerogoti kehidupan umatnya. Orang Kristen harus bertobat dan jangan pesimis
karena anugerah dan belas kasihannya yang mengejutkan akan memulihkan orang percaya kepada Yesus Kristus dengan berkat yang berlipat ganda. Kita mengenal karakter Allah yang memulihkan dan menyelamatkan. Ia Maha Kuasa dalam segala perhatiannya kepada orang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu, kita pun harus memiliki karakter Allah yang peduli atas berbagai kondisi sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan. Sifat peduli kepada orang lain dan lingkungan alam sekitar kita sesuai kapasitas dan kemampuan serta kekuasaan yang berdampak pada kebaikan berdasarkan kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa syukur. Kami bersyukur padamu Bapa atas kasih dan anugerah-Mu dalam Yesus Kristus. Engkau begitu peduli, mengasihi, menyembuhkan kami yang berdosa ini, dipulihkan dalam persekutuan hidup baru, dan dimampukan untuk meneladani dan meneruskan perbuatan kasih dan peduli kepada sesama dan alam sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami ketika kami kembali besok dalam kehidupan yang baru, melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Namun saat ini kami akan beristirahat malam dalam dekapan cinta kasih Tuhan, menjaga, melindungi kami, dan berkenan membangunkan kami dalam keadaan yang baik dan segar pada besok pagi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, sahabat GPIB. Dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.